Horas, kita bertemu kembali dengan renungan harian Carpe Diem. Hari ini Selasa 25 Januari 2022. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kini marilah kita memulai renungan firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan buku Wende nomor 232 baitnya yang kedua. Sai dapoton Tuhanmu na sana hurang sai buang tusing tu pamudai na paunduk rohamu asa tiur sa sudi bugasmi takut Tuhanmu tio pratana sai pangasahon mabaga-bagana. Ayat harian HKBP hari ini tertulis dalam 1 Korintus 2 ayat yang kelima. Supaya iman kamu jangan bergantung kepada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah. William Neil Doug Gallagher adalah seorang pengkhotbah terkenal di Texas Utara, Amerika Serikat. Para penggemarnya menyebut dia seorang dokter uang, karena konon dia adalah ahli dalam pengelolaan uang. Melalui sebuah radio Kristen, ia kerap berkhotbah dan membahas tentang pengelolaan uang. Suaranya yang menawan dan percaya dirinya yang tinggi banyak memikat hati pendengarnya. Bahkan ia menulis buku berjudul Jesus Christ Money Master, Yesus Kristus Sang Ahli Keuangan. Karena dalam setiap siarannya ia selalu menyatakan siap membantu para pensiunan mengelola uang mereka. Banyak pensiunan yang tertarik dan menyetorkan uang pensiunan mereka. Hingga William Gallagher berhasil mengumpulkan uang sebanyak 32 juta dolar atau setara 464 miliar. Namun ternyata khotbah Kristennya hanya kedok untuk menipu para pensiunan itu. Uang mereka bukan diinvestasikan secara benar, namun dihambur-hamburkan untuk kepentingan pribadinya. Akhirnya pada Agustus 2021, oleh pengadilan Texas, ia dihukum penjara seumur hidup karena kejahatannya itu. Saudara-saudara yang kekasih, kisah di atas mengingatkan kita bahwa ada saja orang yang menggunakan khotbah tentang Kristus untuk kepentingan mereka pribadi. Dengan kata-kata dan kalimat-kalimat yang menawan, mereka memikat hati pendengarnya demi mendapatkan apa yang mereka inginkan, baik itu harta, bahkan hanya sekadar ketenaran. Walau perkataan mereka terdengar penuh hikmat, namun mereka bukan mengabarkan tentang Kristus. Mereka hanya mengabarkan tentang dirinya sendiri dan kehebatannya memanfaatkan hasrat psikologis religius yang ada pada setiap pendengarnya. Dan itu sangat berbahaya bagi umat. Oleh karena itu Rasul Paulus menolak memberitakan Kristus dengan mengandalkan kata-kata hikmat kepada jemaatnya di Korintus. Bukan karena ia tidak mampu menyusun kata-kata indah penuh hikmat seperti yang dilakukan para pengajar palsu yang ada di sekitar jemaat. Namun supaya jemaat tidak bergantung kepada perkataan hikmat dari dirinya yang hanya sekadar manusia biasa yang berdosa. Jemaat harus secara murni diperkenalkan kepada dan mengenal secara dalam sosok Kristus. Kristus adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia oleh karena iman. Karena itu, tidak ada pilihan lain bagi Paulus selain memperkenalkan Kristus apa adanya, yaitu supaya iman umat tidak bergantung kepada kata-kata hikmat yang berasal dari dirinya, melainkan bergantung kepada kekuatan Allah, yaitu Yesus Kristus sendiri. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, apakah sebenarnya ukuran dari khotbah dan pengajaran yang baik? Bukan karena banyak kata-kata indah di dalamnya, bukan karena banyak membuat kita tertawa bahkan terbahak-bahak, bukan pula karena sedap didengar. Pemberitaan firman yang baik adalah ketika Kristus diberitakan dengan apa adanya, bahwa hanya Kristus yang terutama,
bukan sang pengkhotbah. Karena iman kita tidak boleh bergantung kepada hebatnya suatu khotbah. Iman kita harusnya bergantung kepada kekuatan Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus, Sang Mesias dan Tuhan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kembali kepada kami bahwa Engkaulah Allah yang luar biasa, yang menjadi sumber kekuatan iman kami. Biarlah ya Tuhan Roh-Mu bekerja dan berkuasa atas hati kami, sehingga kami selalu bergantung kepadamu, bukan bergantung kepada perkataan-perkataan hikmat yang terdapat pada dunia dan manusia. Biarlah firman-Mu lah yang terus menerangi hati kami, untuk semakin mengenal Kristus, Sang kekuatan bagi iman kami. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.